Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancara salah satu guru dari Desa Babalu Kecil ya. Nama saya Elmuna Hamdah Habibah, NPM 1387 203004. Ya baiklah, saya akan langsung memulai. Ya Pak, nama Bapak siapa Pak? Nama aku Peri Sumegil SPD. Saya berasal dari Barito Selatan. Kemudian masa tugasku di sini selama 16 tahun dan saya memegang mata pelajaran terutama penjas orkes. Itu terus hal lain yang bisa saya bantu silakan. Ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Di sini langsung saja, yang pertama, bagaimana menurut Bapak tentang kode etik guru yang sudah berjalan sekarang Pak? Kode etik guru itu sebenarnya banyak ya, banyak bahkan perlu ditambah itu. Kenapa? Karena kode etik guru ini akan adalah aturan sebenarnya bagi seorang guru itu. Karena seorang guru ini kan dia pendidik. Jadi kalau dia tidak punya aturan ataupun kode etiknya tidak jalan, nah ini bukan seorang guru namanya, tetapi boleh dikatakan apalah seperti itu. Sehingga kode etik itu sangat penting ya. Kemudian harus dijalankan sesuai dengan fungsinya, tupoksinya ya. Kenapa? Karena guru ini kan dia kan berhubungan dengan manusia yang belum tahu. Sehingga ketika guru ini tidak beres, tidak benar, dan dia selalu melanggar aturan karena dia tidak mengerti kode etik itu, sehingga guru itu kan boleh dipertanyakan guru seperti apa, seperti itu. Artinya kalau di tempat kami Kecamatan Pulau Hanaut, SMP Negeri 2 Pulau Hanaut ini sangat berjalan dengan baik, alhamdulillah. Seperti itu. Ya. Langsung saja, yang kedua itu, bagaimana tanggapan Bapak jika ada di salah satu guru di sekolah Bapak ini yang mengajar sekarang kurang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Pak? Ini ada dua versi ya Dek ya. Pertama kan yang berperan di sini sebenarnya ini kan kepala sekolah, karena ini kan kami kan dalam satu tim, karena kami bukan kepala sekolah, tetapi yang dulu mengatasi permasalahan ini adalah kepala sekolah. Nah artinya kan apa? Kami guru ini kan malum kan bawahan. Nah ketika kami diminta tanggapan untuk mengatasi seorang guru ini sebenarnya, dan sebaiknya guru ini kan dipanggil oleh kepala sekolah. Kemudian sesudah dipanggil oleh kepala sekolah melalui dewan rapat kan, kemudian kita sama-sama boleh dikatakan menegur lah. Kemudian kalau sudah tegurannya tidak jalan, nah dia dipanggil secara dipanggil melalui, pertama akan melalui teguran, yang kedua akan melalui surat, kemudian yang ketiga lagi itu kita lanjutkan ke pihak yang di atas, artinya orang dinas kan, seperti itu. Karena kami tidak berharap sebenarnya seorang guru ini dia tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Kenapa? Karena di situ kan seperti saya katakan tadi, ada hak dan kewajiban. Hak dia adalah mengajar, hak dia adalah menerima gaji dari pemerintah, kemudian kewajiban dia adalah mengajar. Nah ini sudah jelas tupoksi itu. Nah sedangkan ketika dia tidak melaksanakan tugas itu, ini perlu perlu direhabilitas lah guru yang seperti itu. Nah, yang ketiga, selanjutnya itu, bagaimana tanggapan Bapak tentang guru yang menjalin hubungan dengan siswanya seperti itu Pak? Kan hubungan guru dengan siswa itu hanya sebatas mendidik seperti itu ya Pak ya. Tapi di sini hubungan yang dimaksud itu ketika terjadi ya hubungan berpacaran dengan siswanya seperti itu Pak. Waduh. Sebenarnya hal ini jangan terjadi ya. Hal ini jangan terjadi di dunia pendidikan. Karena dia kan mencoreng nama baik pendidikan, terutama mencoreng nama baik dunia pendidikan itu sendiri. Kemudian toh itu terjadi di dalam satu lembaga pendidikan, guru ini kembali seperti kau katakan, guru ini kan apakah dia ini perlu diberhentikan ataupun seperti apa, tetapi yang jelas kan dia akan dipanggil dulu, terus yang perempuannya dipanggil sampai di mana tingkat anunya, kemudian kita kasih sejenis teguran lisan lah kepada
si guru ini, yang manggil guru ini adalah kepala sekolah, yang memanggil siswa ini adalah wali kelasnya. Itu. Kemudian ketika itu tidak jalan, ya, nah baru kita panggil sama-sama mereka berdua itu. Apa maunya kan seperti itu. Tetapi ini kan jangan terjadi sebenarnya. Nah, berarti yang pertama itu dipanggil dulu gurunya yang bersangkutan, terus dipanggil siswanya. Ya, itu kan ada tahapan ya. Jadi pertama kan tahapan guru ini kan, atasan guru itu siapa? Atasan guru itu kan kepala sekolah. Nah, atasan siswa ini siapa? Yang dari ruangannya dulu. Kemudian ketika itu tidak jalan, kan ada OSIS, ada BIKA. Kalau untuk yang siswa ini, kalau untuk yang guru ini kan yaitu tadi kepala sekolah. Ketika itu tetap saja tidak jalan, ya udah, sebaiknya guru itu kan diberhentikan karena dia tidak melaksanakan tupoksi dia dengan baik dan benar. Seperti itu menurut pendapat saya kan. Dan selanjutnya bagaimana menurut Bapak guru sebagai panutan dan contoh itu seperti apa, Pak? Guru menjadi panutan dan contoh ini kan ya karena sebelum adek ini kan sekolah kan? Iya. Sekolah dalam artian di dunia pendidikan di bidang guru. Jadi sebenarnya seorang yang mau menjadi seorang pendidik, dia itu harus siap mental, ya, itu yang pertama. Kemudian siap fisik, siap mental, dan dia siap menghadapi segala sesuatu yang ada di lingkungan sekolahnya. Kenapa? Karena guru ini kan memang dituntut dia melakukan tugasnya dengan baik dan benar menjadi seorang pengajar. Sehingga guru ini sebenarnya berat kalau kita berbicara masalah guru ini, tetapi pada intinya guru ini kan namanya guru kencing berdiri, ya, muridnya kencing berlari, seperti itu. Nah, artinya kan apa? Artinya ketika guru itu tidak benar, apa yang diikuti oleh siswa itu jangan disalahkan. Nah, sehingga guru seperti ini sebenarnya jangan terjadi. Nah, kenapa? Karena fungsi dan tugas gurunya antara memanusiakan manusia. Artinya fungsinya banyak, ya. Di samping dia mengajar ilmu pendidikan, dan dia banyak secara mengajar akhlak apa yang di dalam kehidupan ini. Guru itu menjadi panutan siswa itu karena dia berperilakunya sesuai dengan koridor apa yang seharusnya dia menjadi guru itu. Kalau dia salah jangan ditiru. Itu. Jadi guru ini wajib dia melakukan hal yang positif ketika dia mau dihormati oleh siswanya. Ketika tidak mau dihormati oleh siswa, ya kayak tadi, mengambil siswa, pacaran dengan siswa, itu sebenarnya guru seperti itu guru nggak bisa dipakai. Seperti itu, ya. Yang lainnya? Iya. Itu kan tadi yang sudah Bapak jelaskan. Di sini saya akan melanjutkan pertanyaannya. Kenapa seorang guru itu harus menjadi pendidik seperti itu, Pak? Tugas lainnya kan masih banyak seperti itu. Kenapa guru menjadi seorang pendidik? Karena memang guru itu pendidik, gitu. Nah, kalau dia sudah berani menjadi guru, berarti dia menjadi seorang pendidik. Nah, guru ini kan banyak, ada. Apakah dia guru kuntau kah? Apa dia guru karate kah? Nah, yang guru dimasuk ini tahu aja aku. Guru yang dimasukkan ada ini kan adalah guru yang tugas tanggung jawab fungsinya yang di sekolah kan, seperti itu. Jadi apa tadi pertanyaannya tadi? Kenapa guru itu harus menjadi seorang pendidik? Kenapa guru itu harus menjadi seorang pendidik? Karena memang dia berani bersekolah di FKIP, ilmu pendidikan FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Karena dia berani sekolahnya itu, dia harus jadi seorang pendidik. Nah, jadi seorang pendidik itu seperti apa? Ya seperti yang kau katakan tadi. Jadi seorang pendidik itu sebenarnya tidak mudah. Kalau memang tidak siap fisik dan mentalnya, jangan. Kenapa? Karena dia harus bisa membatasi hal-hal yang baik, hal-hal yang tidak baik, ataupun hal-hal yang positif, hal-hal yang negatif. Dia harus bisa membedakan itu, gitu. Nah, karena menjadi seorang guru ini kan sangatlah berat. Tetapi ketika kita melakukannya dengan baik dan benar, ya alhamdulillah, mudah-mudahan kita tidak dicemoohkan oleh orang, betul. Nah. Dan selanjutnya
bagaimana menurut tanggapan Bapak sebagai seorang guru dalam menyikapi perkembangan yang terjadi pada siswa murid Bapak yang di sekolah sekarang, Pak? Ya, sekarang kan saya ngajar di SMP Negeri 2 Pulau Hanaut, artinya tingkat SMTP. Jadi perkembangan anak ini dari SD ke SMP, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 itu beda. Ketika dia masuk SMP, ya anak ini kan sudah dikatakan sudah mulai masa akil balik. Khususnya di Penjas Orkes, saya itu kan ada mata pelajaran di situ perkembangan fisik pada anak. Sehingga mau tidak mau, ya suka tidak suka itu harus saya sampaikan perkembangan fisik pada anak ini. Jadi ada dua di sana, perkembangan fisik pada anak remaja laki-laki dan perkembangan fisik pada anak remaja perempuan. Ciri-cirinya pada anak remaja laki-laki ketika dia sudah menginjak akil balik, pertama suara. Suaranya sudah beda. Kemudian yang kedua, yakun ini. Itu adalah menunjukkan bahwa anak ini sudah mengalami masa akil balik, sehingga mereka tuh tidak tahu itu. Nah itu, kemudian yang laki-laki hanya sedikit perbedaan, tetapi yang perempuan banyak. Perempuan ini kan pertama kan ketika perkembangan dia di sekolah kan ada anak, mohon maaf sekali ya, anak orang yang orang tuanya pendidikannya kurang, sehingga dia tidak tahu kapan anak itu men dan sebagainya. Bahkan anak ini sering, kenapa aku berdarah, kan seperti itu. Nah ini adalah tugas seorang guru menyampaikan itu, karena memang mata pelajarannya ada. Ya, kemudian perkembangan yang lain, buah dadanya membesar seperti itu, kemudian pantatnya semakin melebar seperti itu. Itu mau tidak mau saya sampaikan. Kemudian pada saatnya dia, kemudian perhubungan itu tidak boleh, kenapa dilarang oleh agama dan dilarang oleh undang-undang. Ini perlu saya sampaikan. Kenapa? Karena perkembangan fisik pada anak yang seperti itu, dia akan kadang-kadang tidak tahu. Tetapi ketika kita sampaikan, mau tidak mau, suka tidak suka, itu harus mereka dengar, walaupun itu menurut mereka itu lucu ataupun menurut mereka itu jorok, tetapi itu harus disampaikan, tetapi dengan cara-cara yang santun gitu. Nah, untuk apa? Untuk anak ini, oh iya, yang apa yang dikatakan oleh guru tadi benar gitu. Nah, itu khusus pada anak kelas 1 SMP yang saya sampaikan gitu. Jadi kita seorang guru bisa menyikapi itu, bisa menyampaikannya dengan santun kepada anak-anak. Kalian ketika sudah ini perbedaan pada tubuh kalian jelas, kemudian ini besar, kemudian sudah bisa berdandan bersolek dan sebagainya, itulah beda perkembangan mereka. Kalau mereka SD ingunya sampai sini aja nggak apa-apa, karena dia nggak tahu apa-apa. Nah ketika dia SMP kelas 1, coba kayak mana enggak yang kelas 1 yang ada lawan ikan tuh. Nah itu dia, karena dia sudah tahu perkembangannya ini yang kita sampaikan informasi ini ke anak-anak. Kalian sudah ada rasa gitu. Nah ada rasa, bisa membedakan yang laki-laki dan yang perempuan. Di dalam hati kalian, oh aku hendak ini, oh aku hendak itu, tetapi itu sebatas. Nah ini yang perlu kami sampaikan sebagai seorang guru di perkembangan anak seperti ini, karena ini kan rentan sekali ketika orang itu tidak tahu hal itu seperti itu. Nah itu menurut pendapat aku. Yang selanjutnya itu kan yang sudah terjadi seperti itu, dari perkembangan anak, sudah mengetahui bagaimana dirinya seperti apa atau seperti apa orang lain seperti itu kan. Di sini tidak menutup kemungkinan ada dari salah satu siswa itu yang tidak mengetahui, ada yang kurang mengetahui cara berhubungan intim seperti itu, Pak. Kan sering saya temukan ada di sekolah-sekolah seperti itu. Ada yang hamil di luar nikah, itu bagaimana menurut tanggapan Bapak? Nah ini dia, kalau sudah sampai ke sana, berarti ini kan permasalahannya beda deh. Ketika anak ini kami tidak tahu, karena tugas guru ini kan dia menjadi anak kami itu hanya 6 jam, dari jam 7 sampai jam 1 itu menjadi anak kami di sekolah. Nah di luar itu dia adalah milik orang tua ataupun milik masyarakat. Nah ketika dia ada melakukan segala sesuatu yang ada di masyarakat kami tidak tahu, tapi toh anak ini
kelihatan dia di sekolah itu sudah dalam keadaan hamil dan sebagainya, yang pertama langkah guru ini adalah rapat dulu, rapat antar guru mengenai permasalahan anak itu. Nah, kita lihat lagi anak ini kelas berapa. Kalau anak ini kelas 3 dia mau ujian, kita tutupi anak ini biar dia lulus dulu, seperti itu. Kemudian baru setelah dia sudah ujian, ya baru kita kita sampaikan ke anak ini, dia tidak mungkin untuk melanjut gitu. Nah, tetapi kalau anak ini kelas 2, segera kita sampaikan ke orang tuanya agar anak ini bisa terselamatkan. Artinya kan orang luar masih belum tahu, kemudian yang tahu itu hanya orang dalam saja, artinya orang lingkungan sekolah dan orang tuanya. Dan ini disampaikan ke orang tuanya, anak ini kita serahkan ke orang tua seperti apa. Nah, kemudian tanggung jawab orang tuanya, dia mencari orang yang memahami itu tadi. Ya, kalau anak ini memang sudah 3-4 bulan, bahkan 5 bulan, lah anak ini ya sebaiknya dinikahkan saja. Itu. Jadi tanggung jawab sekolah itu kan sampai situ, karena kami tidak tahu permasalahannya. Tapi sebaiknya yaitu anak ini tadi kan kalau dia kelas 1 dan kelas 2 SMP, anak ini kan kita berhentikan. Tetapi kalau dia kelas 3, bahkan dia sudah mau lulus, jangan dulu, tunggu dia lulus. Biar kita menyelamatkan anak ini, jangan disampaikan dulu. Nah, ini kadang-kadang keliru di tempat kami ini. Pernah terjadi seperti itu. Ya, karena saking takutnya sekolah sehingga dilaporkan. Sehingga anak ini kan besoknya ujian. Yang rugi itu anak itu sendiri. Coba biarkan, zamannya Pak Heri pernah lah. Coba dibiarkan aja dulu, dia ikut ujian, nah baru dihebohkan setelah habis ujian kan. Seperti itu kita lihat. Apakah dia kelas 1, kelas 2, ataukah dia kelas 3 sudah hampir lulus. Kalau dia sudah hampir lulus, kita diamkan aja permasalahannya, biar dia ikut ujian dulu. Dia lulus kan selesai urusannya kan. Tapi kalau dia kelas 2, kelas 2, kita sampaikan ke orang tuanya, anak ini memang kami keluarkan dari sekolah. Sebaiknya anak ini cepat dinikahkan sebelum orang kampung lebih tahu gitu. Nah, itu kalau menurut pendapat aku. Iya. Yang selanjutnya guru, menurut tipe Bapak nih, guru yang profesionalisme dan royalitas itu seperti apa, Pak? Guru yang profesionalisme dan dia menjalankan tugasnya dengan baik, dia bisa mengajar, dia bisa mendidik, ya, dia bisa mengembangkan ilmu itu untuk kemajuan sekolah itu, dan dia loyal terhadap sekolah, dia loyal terhadap tugas dan tanggung jawabnya, dia tidak bermasalah, itulah bagian dari guru profesional itu. Dia menjalankan tugas dengan baik, bahkan dia bisa mendidik anak ini sebaik mungkin sehingga anak ini bisa berprestasi lah, seperti itu. Walaupun seperti di desa seperti kita ini kan, ada banyak yang anak sini berprestasi. Contoh ya, kalau kami di SMP Negeri 26 ini kan, dari sekian banyak sekolah, saya rasa hanya SMP Negeri 26 ini yang berani masuk SMA Negeri 1 Sampit itu. Ya, masuk SMA Negeri 1 Sampit itu setiap tahun kami dicari turut. Karena pertama kan boleh dikatakan dia berprestasi di bidang olahraga, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia banyak berprestasi di bidang pendidikan. Karena rata-rata kami di SMP Negeri 20 ini kan boleh dikatakan ya tidaklah sampai ketinggalan. Tetapi dari sekian banyak SMP sederajat di Mantaya Hilir Selatan ini, hanya SMP Negeri 20 inilah yang paling ditunggu-tunggu oleh sekolah-sekolah lanjutan di Sampit itu. Dan saya bangga itu gitu. Selanjutnya bagaimana nih Pak, tanggapan Bapak tentang guru yang menghukum muridnya secara berlebihan seperti itu, Pak? Itu tidak boleh terjadi. Lihat kesalahan murid, makanya seperti aku bilang kepada Pak Nur, ketika anak itu bersalah, kita lihat kesalahannya apa, kenapa dia nggak sekolah. Nah, kita lihat kenapa dia nakal, kita lihat dulu latar belakangnya. Maka menjadi seorang wali murid ini berat. Seperti saya pernah menjadi wali murid ini kan 5 tahun. Saya kelas 1 waktu itu. Saya anak ini nggak sekolah, saya datang ke rumahnya. Gimana rumahnya anak ini? Apa permasalahannya? Anak ini kan nakal, ini kan banyak macamnya masalahnya. Apakah dia itu nakal, dia tidak sekolah karena dia latar belakang ekonominya lemah? Nah, apakah orang tuanya broken home seperti itu? Kan banyak masalahnya.
Nah, jadi cara penanganannya beda juga, ya. Ketika anak ini nakal, tapi orang tuanya mampu, beda cara pendekatannya. Pendekatan apa? Pendekatan persuasif dengan anak ini. Mungkin dia dikasih perhatian khusus lah, seperti itu. Mungkin dia dikasih teguran-teguran yang sifatnya mendidik lah. Tetapi ketika anak ini sering tidak sekolah karena dia tidak mampu, lah ini sudah tugas dan tanggung jawab sekolah untuk meringankan beban anak itu, gitu. Nah, kan kami kan sering melakukan hal yang demikian. Ketika di dalam bantuan dan sebagainya, walaupun anak itu tidak pintar, tetapi dia rajin, tetapi dia bersekolah itu Senin Kemis. Karena apa? Karena kempes sepedanya misalnya, dia tidak bisa, dia nggak sanggup berjalan ke sana. Nah, itulah yang kami prioritaskan untuk bantuan-bantuan yang ada di sekolah kami. Kami prioritaskan kepada anak yang tidak mampu, seperti itu. Sehingga kita berharap dengan bantuan itu dia bisa sekolah dengan baik dan benar, kan seperti itu. Jadi ketika dia mengatakan banyak permasalahan anak seperti apa menghadapinya, sesuai dengan kasusnya, sesuai dengan kasus anak ini, gitu. Nah, Terakhir nih Pak, nah iya. apakah organisasi keguruan yang sekarang ini berjalan dengan baik Pak? Organisasi guru berjalan dengan baik itu sesuai dengan manajemen sekolah. Tetapi di SMP Negeri Doal Pulau Hanautnya alhamdulillah boleh dikatakan 100% juga enggak sih. Kenapa? Karena memang ada satu orang guru yang di situ ya seperti yang katakan tadi, satu minggu itu paling 2 kali 3 kali ya turun lah. Tapi kalau sekarang kalau kan lebih sangat baik PGRI ini, karena dia akan memanusiakan manusia itu menjadi manusia, ya. Tetapi ketika istilahnya ada yang seperti itu, itulah yang jadi masalahnya. Apa tadi pertanyaannya tadi? Apakah organisasi keguruan yang sekarang berjalan dengan lancar dan baik? Baik, sangat baik. Ketika orang itu menyadari dia itu kan digaji oleh pemerintah, ketika dia menyadari bahwa dia itu kan sudah melaksanakan ataupun sudah mengucapkan sumpah janji. Satu, sumpah janjinya kan dengan Tuhannya sesuai dengan agama dan keyakinan. Yang kedua, sumpah janjinya dengan jabatannya. Yang ketiga, sumpah janji dengan pemerintah. Nah, jadi ketika kita menjadi seorang guru, kita disumpah. Apakah kamu menjalankan dengan baik dan benar? Iya, kita menjalankan. Ketika kita tidak menjalani dengan baik dan benar, ya ini kan jadi bumerang bagi kita. Tetapi alhamdulillah organisasi keguruan pada saat ini, kalau di sini ya berjalan dengan baik dan lancar. Karena kita punya tanggung jawab itu tadi. Karena tanggung jawab kita kan bukan hanya dengan manusia, tetapi tanggung jawab kita kan lebih dominannya lagi dengan Tuhan, gitu. Nah, ketika kita sadar itu tanggung jawab kita dengan Tuhan itu, wah, berarti kita wajib melaksanakan dengan sebaik mungkin, seperti itu ya. Ya, mungkin itu cukup Pak pertanyaan dari saya. Ya. Terima kasih Pak, dan mohon maaf telah mengganggu waktunya. Oh, enggak. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadi contoh yang baik untuk adik-adik kita ke depannya. Iya. Terima kasih Pak. Ya, makasih ya. Makasih juga aku.